terbangun dari komanya setelah dinyatakan amnesia oleh dokter. Meskipun tahu Jessie tidak bisa mengingat Amir sebagai suaminya, Amir dengan sabar dan tekun merawat istrinya itu. Setiap pagi mengelap muka istrinya. Keesokan paginya, Amir memberikan buku diari kepada Jessie guna memulihkan ingatan Jessie sedikit demi sedikit. Hari-hari berlalu, Jessie pun diizinkan pulang oleh dokter. Di tengah perjalanan, Jessie sangat ragu bertemu dengan keluarga yang ada di rumah. Bagaimana nanti kalau dia tidak bisa mengingat orang-orang di rumah? Lalu lagi-lagi Amir memberikan trik dan tips untuk Jessie mengingat keluarga di rumah. Sesampainya di apartemen, karena barang yang dibawa mereka terlalu banyak, Jessie jadi menunggu di dalam mobil sampai Amir selesai membawa barang-barang mereka masuk ke dalam. Tidak mau menunggu lama, Jessie akhirnya memutuskan untuk naik ke apartemen menggunakan lift. Amir tengah menyiapkan kejutan kepulangan untuk Jessie. Tiba-tiba listrik apartemen mati. Lift Jessie jadi terhenti. Akibat masih trauma, untung segera Amir menemukan Jessie yang tengah pingsan, lalu mengangkat dan membawanya ke kamar apartemen mereka. Beberapa menit kemudian, Jessie pun sadar dari pingsannya. Dia mendapati sebuah kue di atas meja yang dimana itu untuknya, dan dia pun tersenyum tipis karena keromantisan suaminya. Lalu sebuah scene menampakkan sebuah lukisan yang dimana itu adalah lukisan danau yang ada di Kanada. Amir pun menceritakan kepada istrinya sebelum amnesia mereka sempat merencanakan untuk pindah ke Kanada. Jessie pun hanya tersenyum mendengar itu. Keesokan paginya, Amir benar-benar mempersiapkan kepindahan mereka ke Kanada, termasuk memulai semuanya kembali dari nol. Di hari yang sama, Jessie menekadkan dirinya untuk jalan-jalan keluar. Di dalam lift, dia menemukan seorang anak kecil yang cantik. Lalu dia membantu anak kecil tersebut menutup resleting tasnya. Anak kecil ini sedikit bingung melihat tingkah laku Jessie yang baru dilihat anak kecil ini. Tiba-tiba Jessie melihat masa depan anak kecil tadi, yang dimana dia akan ditabrak oleh truk. Percaya tidak percaya, Jessie keluar untuk jalan-jalan, dan benar saja, dia mendapati seorang anak kecil tadi sedang dalam bahaya. Dia melihat sebuah truk melaju kencang ke arah anak kecil tersebut. Dia berlari kencang untuk menyelamatkan anak kecil itu, namun dihentikan oleh suaminya. Truk itu pun terhenti. Dia mendapati anak kecil yang tadi baik-baik saja di seberang sana. Sesampainya di rumah, Amir langsung mengobati luka Jessie dan mengatakan yang dilakukan Jessie tadi itu sangat berbahaya. Sadar belum meminum obat dari dokter, Amir memberikan obat kepada Jessie untuk penenang. Keesokan harinya, Jessie melihat anak kecil yang kemarin di dalam lift. Dia mengecek anak kecil tersebut apakah dia baik-baik saja. Meskipun setelah bersikap baik, anak kecil tersebut masih takut kepada Jessie. Dan tidak secara sengaja, Jessie kembali melihat masa depan anak kecil tersebut, yang dimana dia akan mengalami ledakan gas LPG bersama dengan ibunya. Takut akan hal itu terjadi, Jessie langsung menelpon suaminya agar segera kembali ke apartemen segera mungkin. Namun semuanya terlambat. Ledakan pun terjadi. Di suatu hari, Amir memeriksakan Jessie ke rumah sakit. Dia menceritakan kalau yang dialami Jessie akhir-akhir ini adalah ilusi. Ditambah lagi pernyataan dokter kalau orang yang mengalami amnesia akan mengalami deja vu. Tidak terima dengan pernyataan dokter, Jessie pun keluar. Dan di luar dia menemukan anak yang meledak tadi. Rupanya itu juga ilusi si Jessie. Lalu dia teriak oleh suaminya. Sadar yang dilakukan itu ada hal yang kasar, Amir lalu meminta maaf kepada Jessie dengan mengajaknya berjalan-jalan ke sebuah pantai. Keesokan paginya, Jessie dibangunkan oleh mimpi buruknya. Dia terengah-engah di atas ranjangnya. Dia pun keluar dari kamarnya dan mendapati sebuah sarapan di atas meja dan obat yang disediakan oleh suaminya. Beberapa menit kemudian, dua orang detektif datang ke rumahnya yang menanyakan apakah benar luka memar yang di tangannya ini dilakukan oleh suaminya. Tentu Jessie menjawab tidak, karena suaminya sangat sayang kepadanya. Lalu dia menandatangani sebuah kertas itu dan mendapati sebuah kejanggalan,
yang dimana tanggal lahir Amir sangat berbeda dengan yang tertulis di dalam kertas itu, dan mencurigai sebuah foto pengantinnya yang dimana pembelai lelaki harus berada di sebelah kanan pengantin perempuan, tapi ini malah sebaliknya. Keesokan paginya, Jesse kembali berjalan-jalan keluar untuk menenangkan pikirannya, dan di dalam lift dia menemukan wanita cantik. Dan tiba-tiba dia melihat masa depan wanita itu, yang dimana dia akan diperkosa oleh ayah kandungnya. Lalu dia mengejar anak perempuan itu dan mencegahnya untuk masuk ke dalam kamarnya. Tidak percaya dengan perkataan Jesse, wanita ini langsung masuk ke dalam. Lalu Jesse menunggunya di luar. Jesse yang takut akan hal itu terjadi, menunggu anak perempuan itu keluar dari dalam kamarnya, dan sembari mengikutinya pelan-pelan dari belakang. Mendengar namanya dipanggil, Jesse langsung berhenti. Ternyata dia adalah teman bekerjanya Jesse dulu sebelum amnesia. Jesse pun memberitahu temannya itu kalau dia sedang mengalami amnesia dan tidak mengingat satupun. Lalu temannya itu menunjukkan sebuah foto yang dimana dia berfoto dengan anak murid lukisnya itu. Dia mengatakan kalau Jesse dulu adalah seorang guru lukis. Di sini kecurigaan Jesse semakin memuncak dengan suaminya. Lalu dia mengunjungi tempat bekerja suaminya dan mendapati tempat bekerja suaminya sudah lama bangkrut dari 6 bulan yang lalu. Sesampainya di rumah, Amir mempersalahkan hal tersebut. Karena Jesse telah tahu kantor tempat bekerjanya sudah lama bangkrut, Amir lalu memberitahukan Jesse kalau dia sedang mempersiapkan kepindahan mereka ke Kanada tanpa sepengetahuan Jesse. Dan mengenai Jesse adalah seorang guru lukis, Amir merahasiakan itu karena tahu Jesse tidak bisa melukis lagi akibat kecelakaan yang dia alami. Scene pun berpindah ke kedua detektif ini. Setelah mendapati laporan mengenai kecurigaan yang terjadi di sebuah gedung kosong, detektif ini langsung mengecek CCTV di sekitar dan mengezoom memperlambat siapakah yang ada di dalam mobil tersebut. Detektif itu mengetahui siapa yang ada di dalam mobil itu. Ia adalah suami Jesse. Mereka semakin yakin setelah mengezoom foto yang ada di CCTV itu. Di hari yang sama, Jesse menerima paket berisi barang-barangnya yang dari tempat bekerja lamanya dulu. Dia kaget melihat sebuah foto dirinya bersama dengan lelaki-laki lain. Dengan pikiran yang masih bingung, Jesse kembali pulang menaiki lift untuk ke apartemennya. Di dalam lift, dia melihat seorang laki-laki yang akan memperkosa anaknya itu. Lalu dia menyarankan kepada lelaki itu dan memberitahunya kalau dia akan memperkosa anaknya. Tidak terima dengan pernyataan itu, laki-laki itu langsung marah dan mencekik Jesse, sehingga Jesse terjatuh ke dalam lantai. Amir seketika datang di depan Jesse dan menolong Jesse dan melihat orang yang mencekik Jesse itu. Jesse yang masih merasa ketakutan dalam dirinya, Amir langsung memberikan obat kepada Jesse guna untuk menenangkan pikiran Jesse. Singkat cerita, malam pun tiba. Jesse yang tersadar dari tidurnya itu kembali bangun dan teringat dengan remaja yang ditemukan di dalam lift itu. Dia pun mengendap-endap mengecek di dalam kamar anak perempuan itu. Dia pun hendak masuk ingin mengecek di dalam. Namun seseorang akan keluar dari kamar itu. Dia berlari kocar-kacir dan mengumpat di suatu tempat. Sialnya, dia tidak melihat muka orang yang membawa koper itu. Namun postur lelaki itu mirip dengan suaminya. Keesokan harinya, Jesse terbangun dari tidurnya dan melihat Amir sedang mempersiapkan sebuah sarapan untuk mereka berdua. Lalu Jesse bertanya, di manakah Amir tadi malam? Amir dengan slow menjawab kalau dia tidak kemana-mana, melainkan menemani Jesse di dalam kamar. Mengetahui suaminya bohong, hari itu juga Jesse bertemu dengan teman kerjanya dulu dan bertanya bagaimana sosok Amir ini sebenarnya. Dengan reaksi khawatir, temannya ini mengatakan kalau dia dulu sempat cerita sebenarnya dia ingin bercerai dengan suaminya itu karena perilaku suaminya yang buruk. Sesampainya di apartemen, Jesse langsung menanyakan paketnya kepada security apartemen itu. Namun security apartemen itu mengatakan kalau Amir telah mengambil paketnya tadi malam dan membawa sebuah koper besar bersamanya. Dengan tergesa-gesa, Jesse langsung mencari paketnya itu dan dia hanya menemukan sebuah kalung yang mirip dengan kalung laki-laki pada malam itu. Perihal ini, Jesse langsung melaporkan situasi ini kepada polisi namun tidak memberitahu siapa pelakunya. Sampai ketika Amir datang, Jesse langsung menuduh Amir lah pelakunya.
Detektif pun dibuat curiga oleh Amir. Bagaimana Amir bisa tahu kalau Jesse sedang ada di kantor polisi saat ini? Amir mengatakan kalau dia sudah memasang pelacak karena takut terjadi apa-apa oleh istrinya itu. Tidak melepaskan mereka begitu saja, detektif ini meminta mereka mengantarkan mereka ke dalam kamar di mana Jesse melihat pemerkosaan itu terjadi. Lalu mereka pun kaget di mana kamar itu merupakan kamar yang kosong sejak lama. Jesse tidak terima akan hal ini dan Jesse kembali ke kamarnya dan meminum obat. Tetapi kali ini dia tidak benar-benar menelan obat itu. Jesse keluar dari apartemennya dan di sana dia menemukan seorang laki-laki di dalam lift dan yang tidak asing baginya. Di sana dia melihat lelaki itu akan diancam oleh seseorang. Ternyata orang itu mengenali Jesse dan mengajak Jesse ke dalam apartemennya. Lihat gerak-gerik orang itu membuat Jesse jadi bingung. Di sana lelaki itu mencari sebuah dokumen dan meminta izin kepada Jesse kalau dia akan bertemu lagi nanti jam 8 malam. Tapi Jesse di sini melihat masa depan lelaki itu. Lalu Jesse berusaha mencegah kepergian lelaki itu, di mana lelaki itu dilihat akan dibunuh secara tragis. Namun lelaki itu menganggap itu hanyalah sebuah bercandaan. Di sana Jesse dibuat bingung seolah-olah otaknya ingin pecah. Ditambah lagi foto pernikahan yang terpampang jelas di depannya itu adalah ia dan lelaki yang barusan dilihatnya. Seketika itu juga Jesse langsung pergi ke tempat gedung yang kosong dan menelepon detektif bahwa di sana akan terjadi sebuah pembunuhan. Sementara itu, penjaga apartemen juga ada di sana dan melaporkan Amir kalau dia pernah melihat Amir tengah malam di dalam sekitar apartemen. Dan dia juga sempat mendengar kalau Amir dipanggil dengan nama lain, yaitu Johan. Kembali lagi pada Jesse. Di sana dia melihat Amir yang asli telah terbunuh di tempat gedung kosong itu. Di sana dia melihat seseorang menyeret Amir yang asli, yang dimana itu adalah Amir yang palsu, si Johan. Niat mengintip, Jesse malah ketahuan si Johan. Dan si Jesse langsung berlari dan dikejar oleh Johan. Jesse pun mengumpat dan mengambil sebuah benda tajam. Tidak lama polisi pun datang. Jesse meminta Johan untuk diam, kalau tidak dia akan terjun dari gedung kosong itu. Setelah Johan diamankan, Jesse langsung memberitahu detektif di mana Johan menyeret mayat Amir. Dan lagi-lagi zong. Di sana cuma ditemukan sebuah koper yang berisi pekakas. Ketika Johan hendak pergi membawa Jesse, detektif itu memberhentikan mereka dan mengambil palu, memecahkan sebuah beton. Di sana rupanya ada mayat. Terlihat dari jam mereka, itu terlihat seperti Amir, suaminya Jesse. Johan pun ditangkap oleh polisi itu dan dibawa ke kantor polisi. Jesse yang sendirian terlihat melihat seorang Amir, namun lagi-lagi itu adalah ilusinya. Johan yang diinterogasi mengatakan bahwa Johan dan Amir sedang bertengkar karena perusahaan yang bangkrut gara-gara judi yang dilakukan oleh Amir, dan mengatakan terbunuhnya Amir adalah sesuatu yang tidak disengaja. Johan juga menambahkan kalau dia ingin membunuh Jesse untuk mendapatkan sebuah asuransi. Itulah sebabnya dia menyamar sebagai Amir. Detektif ini langsung memberikan sebuah alamat rumah Jesse yang asli yang berada di Seoul. Di sana, detektif ini berharap di sana dia bisa menemukan ingatannya kembali. Untuk informasi, ternyata Johan ini adalah kakak angkat Jesse. Hari itu juga Jesse pergi ke alamat yang diberikan oleh detektif tadi. Di sana dia melihat anak kecil yang dilihatnya 3 hari yang lalu. Mengetahui kedua nama anak kecil tersebut, Jesse dan Johan, membuat dia sadar kalau dia ini adalah ilusinya saja atau deja vu. Anak kecil itu adalah kilasan masa lalu Jesse dan Johan. Hari itu juga Jesse pergi ke kamar 706 untuk menemui wanita itu. Dan benar di sana dia diperlihatkan oleh masa lalunya, di mana remaja itu adalah dirinya yang hampir diperkosa oleh ayah Johan yang bernama Kiki. Tapi Johan datang menyelamatkan Jesse dengan membunuh ayah kandungnya sendiri. Johan meminta Jesse untuk pergi ke apartemennya Ari untuk berlindung di sana. Sementara dia akan mengurus mayat ayahnya di sana. Wah, ternyata di sini kita salah menilai Johan, guys. Ternyata Johan adalah orang yang baik. Sesuai cerita teman kerjanya Jesse,
Benar saja, Ari adalah seorang yang pemarah dan cemburuan. Ari yang ternyata masih hidup datang menghampiri Jesse dan menghajar Jesse tanpa ampun. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kalau Ari masih hidup, lalu mayat yang tadi adalah mayat siapa? Ternyata itu adalah mayat sang preman. Ketika si Ari hendak membayar hutangnya kepada preman itu menggunakan asuransi si Jesse, si preman ini menghajar habis-habisan si Ari dan mengambil jam tangan si Ari. Dan di sana si preman juga mengambil sebotol minuman yang dibawa oleh Ari, yang ternyata minuman itu berisi racun, dan si preman ini mati. Di sisi lain, kepolisian yang menerima kabar kalau itu bukanlah mayat Ari, mereka pun langsung pergi, disusul oleh Johan yang diam-diam memakai mobil si detektif. Sedangkan kini keadaan Jesse yang sangat parah, kakinya dibuat patah oleh si Ari. Ari kemudian menyiram tempat itu dengan bensin dan membakar tempat itu. Ketika Ari hendak pergi, di sana dia dikejutkan oleh kedatangan Johan dan mereka pun berkelahi. Namun Ari di sini mengambil pisau di kantongnya dan menusuk perut Johan. Namun di sini dengan sigapnya detektif langsung datang untuk menangkap Ari. Dia sempat berkelahi dengan Ari, namun Ari berhasil dilumpuhkan. Dengan luka tusuk di perutnya, Johan tertatih-tatih menyelamatkan Jesse yang ada di kobaran api itu. Di akhir hidupnya yang mengenaskan, Johan menyelamatkan Jesse dari ledakan api yang begitu besar. Singkat cerita, Jesse telah berada di rumah sakit dan dijenguk oleh kedua detektif ini tanpa Johan, yang dimana Johan ditemukan tewas di tempat lokasi kejadian. Di sana dia mendapatkan rekaman Johan yang berbicara tentang kenapa mereka harus pindah ke Kanada. Ini semua karena keberlangsungan hidup si Jesse. Bahkan ketika mereka tidak bisa pergi bersama sekalipun, Jesse harus tetap pergi ke Kanada. Dan cerita pun selesai.